Halo teman-teman, kembali lagi sama gue Rehan Aldi di Carito Review. Dan kali ini untuk pertama kalinya gue akan bukan ngebahas konten unboxing. Kita belum pernah konten unboxing sebelumnya ya. Kita langsung buka aja. Setahu gue, ini adalah pertama kalinya juga di Indonesia kita akan nge-unboxing sebuah cinema lens. Boleh dioper? Yaitu All Nippon Airways salah. Ini adalah lensa cinema dari Canon Sumire Prime. Ini kalau kita lihat-lihat dulu sekitaran dusnya, ini dikirim langsung dari Jepang. Nippon Express yang dari tanggal 29 Juli sampai sekarang belum dibuka, udah lama ya. Ini sebenarnya tulisannya simpel banget sini, cuma Canon CN E20 mm. Berarti ini lensa 20 mm. Dan sisanya serial number jangan dikasih tahu kali ya. Kenapa? Muka lu kalikan dus terus kok. Oh iya, nggak apa-apa kan gede banget. Oke. Nggak apa-apa muka gue kalingan. Nggak usah dikat. Oke, siap. Kita ya editor jangan dikat ya. Editor jangan dikat. Editor. Kayaknya langsung unbox aja kali ya, karena dari sisi luarnya nothing special selain tulisan CN di depannya aja untuk teman-teman semua yang ngerti kalau CN itu adalah keyword untuk cinema lensa. Cinema lens. Campur-campur bahasa Indonesia bahasa Inggris gua. Cutter. Kita buka dulu. Dia ini ya, bagus ya. Solasinya pakai solasi kertas, kayak mereka sangat aware dengan global warming. Kasihan penyu-penyu yang pada kemasukan plastik di hidungnya. Ini garansi dari Datascript. Ini garansi dari Datascript. Datascript ini adalah otoritas distributor Canon di Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau beli barang-barang Canon, pastikan garansinya dari PT Datascript. Sebenarnya kalau di unboxing dari luarnya doang, belum ada yang spesialnya. Ini gede banget ya, gedean. Ini kontak berapa lah gue. Anjay! Lagi. Gini. Yoi. Kalau ditarik dia naik dikit. Anjay. Tapi udah, ya gitu ya doang sih. Sorry. Tapi di sini teman-teman bisa ngelihat dari sisi kameranya. Kamera satu lagi, ini jelas ada tulisannya Canon Cinema EOS System. Ya, ini udah ngasih lihat kalau ini memang part of cinema systemnya Canon. Stop lazim. Digital cinema lens punyanya Canon Cinema EOS System. Kalau lo beli body mirrorless misalnya, lo beli barang-barang yang non cinema, dia secara packagingnya lebih berwarna, lebih menarik secara gimmicknya, warnanya dan segala macamnya. Tapi lo nggak perlu gimmick yang terlalu gokil dari segi unboxing, dari tempatnya, dari warna dan segala macamnya, karena pengguna profesional udah lagi nggak mikirin gimmick boxnya apa isinya, tapi fungsinya dan kapabilitasnya. Nah, ini dia. Ini utamanya. Oke. Taruh bawah aja kali ya. Gokil ya. Ini gokil ya. Ini experience menarik banget buat gua karena lo kayak ngerasa unboxingnya biasa aja, tapi setelah lo ngeliat warna looks-nya, lo akan sadar ini mewah banget bro. Anjir, ini gokil banget. Ini pemilihan warna catnya juga nggak main-main sih menurut gue. Ini dari point of view gue ya, dari ada key light di sebelah sini gue. Kita coba putaran-putarannya ya. Lu tau gak sih satisfying? Ini namanya satisfying bro. Tapi balik lagi, build quality atau looks yang bagus banget,
kalau hasilnya nggak oke ya nggak oke. Jadi pajangan sih sabi satuin. Kayak tidur gue nyenyak deh kalau gue tidur ngeliat ginian nih. Mountingnya PL, gue sampai lupa bilang. Karena ada salah satu lensa, bukan salah satu, ada satu lagi lensa sinemanya Canon. Dia mountingnya itu masih IF. Dan sementara kalau Sumire Prime, ini adalah kasta tertinggi lensa sinemanya Canon, dia mountingnya PL. Jadi untuk teman-teman yang sangat tertarik dengan dunia sinema, teman-teman pasti akan tahu apa itu mounting PL. Dan sebaiknya kalian tahu, atau kalau nggak tahu langsung Google dari sekarang. Di saat kalian menginjak dunia sinema, mounting PL akan sangat banyak dipakai dimanapun. Gue nggak bisa berhenti ngagumin keindahan looks-nya sih. Untuk di lininya Canon, Sumire Prime ini adalah lensa terbaiknya yang pernah Canon bikin. Lensa sinema terbaiknya yang pernah Canon bikin. Ini gue bukan nyales, tapi ya ini adalah kasta tertingginya. Jadi sudah pasti terbaik dari yang terbaiknya. Sebenarnya Sumire Prime ini ada 7 set. Ada 14, 20, 24, 35, 50, 85, ada 135. Dan yang tadi kita unboxing adalah yang 20 mili. Yang namanya cinema lensa udah pasti pakainya T-stop, udah bukan lagi f-stop. Apa itu T-stop? Maka kita bahas di lain waktu. Silahkan Google dulu. Ini kenapa fokusnya jauh banget putarannya, ringnya juga lebar banget, karena yang namanya dunia profesional dan sinema, yang mengoperasikan fokus ini udah bukan lagi DOP-nya, tapi ada yang namanya focus puller. Ini putarannya panjang untuk ngejar yang namanya akurasi dalam mencari fokus. Jadi kalau ringnya kecil, diputar dikit dengan follow focus, udah kelewatan. Sementara kalau ada sampai sedetail ini, bahkan ada tulisannya berapa feet, ada tulisan di sini, itu bisa diukur juga untuk mengira-ngira. Kalau memang siapa tahu kalian memang mau coba handheld sendirian, ya kalian bisa dirasa-rasa atau kalian bisa ngira-ngira dari ukuran yang ada di sini. Sumire Prime 20 mili ini T-stopnya dari 1,5 sampai 22. Secara teori tetap sama. Semakin kecil angkanya, maka bukaannya semakin besar. Yang membedakan T-stop dan f-stop itu adalah intensitas cahaya yang masuk. Gue ceritain simpel aja kali ya, biar teman-teman gak usah Google terus ya. Menggunakan satuan T-stop, mau pakai lensa berapa mili pun, intensitas cahaya yang masuk itu akan sama. Jadi kalau teman-teman pakai T-stopnya di 15, teman-teman mau ganti ke 20, 16, 35, 85, maka cahaya yang masuk tidak akan pernah berubah. Anggaplah termudah sama-sama f1.8, tapi 50 mili f1.8 dengan 85 mili f1.8, intensitas cahaya yang masuk itu akan berbeda. That's the difference between f-stop dan T-stop. Jadi that's why cinema lensa itu harus pakai T-stop. Kemudahan paling utama itu adalah di saat ganti lensa, settingan tidak berubah. Ya itulah salah satu fungsinya T-stop. Lalu di dalam Sumire Prime 20 mili ini ya, kita bahasin 20 mili ini, dia ada 11 blade di dalamnya. Jadi di saat kalian adjust berbagai macam T-stop diafragma lah ya, kita sebut gampangnya, dia akan mendapatkan bokeh yang senikmat itu, Bu. Senikmat itu bokehnya dengan 11 blade. Yang harus teman-teman pahami dulu juga adalah bukaan terbesar, ya itu udah pasti akan lingkaran sempurna karena bukaan terbesar. Tapi di saat teman-teman mulai memainkan aperturnya, memainkan blade-nya di dalam diafragmanya ini akan sangat berbeda. Dimana semakin banyak blade-nya, maka bentuk bokehnya udah nggak lagi akan kotak. Blade-nya semakin banyak, bokehnya semakin bagus. Ilmu yang gue tahu seperti itu sih. Tapi kalau memang ada yang berbeda, boleh tolong ceritain gue juga di bawah. Mungkin pengalaman gue atau ilmu gue juga kurang banyak. Bobotnya lensa ini, approximately-nya ya, kalau gue baca dari buku panduannya sekitar 1,2 kilo. Satu hal yang paling penting di saat teman-teman beli barang premium adalah jangan pernah bercanda, jangan pernah menganggap remeh tentang garansi. Karena kita nggak pernah tahu yang namanya syuting di lokasi yang hancur banget, atau secara cuaca aneh banget dan segala macamnya, kita nggak ada yang pernah tahu. So, sebelum kita tutup konten ini, kita mau berterima kasih sama Canon Indonesia by PT Datascript karena sudah percaya sama kita untuk minjemin 7 piece lensa cinema Canon Sumire Prime yang akan kita coba nantinya dalam beberapa konten kita ke depan, dan termasuk konten ini juga di-shoot dengan lensa Sumire Prime. Dan untuk teman-teman yang mau sedikit lihat-lihat apa yang sering kita lakukan dengan ada satu cinema lensa ini juga yang udah kita lakukan, boleh lihat sosial media kita di Carito Films, ada Instagram, YouTube, dan TikTok. Dan segitu aja dari kita. Salam kreatif.